Pertama kan Tuhan Maha tahu. Nah, berarti dia sejak kita lahir udah tahu dong kalau kita nantinya pas mati akan masuk surga atau neraka. Saya jawab, ya, Tuhan Maha tahu. Tuhan sudah tahu siapa yang masuk surga atau siapa yang masuk neraka. Tapi jangan mencoba menghubungkan kemahatauan Tuhan dengan jalan hidup kita hari ini. Jalan hidup kita hari ini bagian kita. Bagian kita harus taat, patuh, setia kepada Tuhan. Soal apakah nanti kita masuk surga atau tidak, Tuhan sudah tahu, itu bukan urusan kita. Oke. 2. Tuhan kan Maha Pengampun, kenapa ada neraka? Kenapa Tuhan gak bisa menyucikan tiap jiwa yang sudah mati dan membersihkan agar bisa masuk surga? Memang ada ajaran yang namanya api penyucian atau purgatori. Tetapi yang menurut Om Eras tidak ada. Ya, jadi orang suci atau tidak suci sejak di bumi. Mengapa Tuhan Maha Pengampun, tapi kenapa ada neraka? Tuhan di dalam kodratnya memberi kehendak bebas. Dan ini juga kehormatan. Manusia bisa punya kehendak bebas itu kehormatan. Kehendak bebas inilah yang membuat manusia harus menentukan apakah dia memilih neraka atau surga. Itulah kodrat. Itulah takdir. Takdirnya bukan takdir neraka atau surga. Ingat, takdir dari Allah bukan seseorang ditakdirkan neraka atau surga. Takdirnya adalah kehendak bebas. Tatanan ini yang ditakdirkan, bukan manusianya. Tuhan kan membawa dan menciptakan perdamaian dunia, tapi kenapa ada perang, ada kelaparan, dan masih banyak orang menderita? Apakah karena orang tersebut tidak percaya Tuhan? Seperti jawaban tadi, itu kehendak bebas dan manusia beresiko di dalam kehendak bebasnya. Menciptakan perang atau damai. Tapi kenyataannya karena Adam telah berbuat dosa, manusia menjadi rusak. Dan kita sekarang menantikan langit baru, bumi baru. 4. Kenapa pada saat Ayub menderita, Tuhan tidak membantunya, padahal Tuhan punya kuasa untuk menghilangkan penderitaan tersebut. Ini kembali soal tatanan Tuhan. Iblis mencobai Ayub, Tuhan yang memberi izin. Apakah Ayub tetap setia atau tidak? Tuhan gak membantu. Tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa dia memberi kehendak bebas kepada manusia. Dan ternyata Ayub dalam kehendak bebasnya tetap taat. Mantap. 5. Kenapa Tuhan menanam pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah Taman Eden? Di mana iblis bisa dengan mudah menemukannya. Padahal Tuhan punya kuasa untuk menanam tersebut di tempat lain, di tempat tersembunyi. Ini jawabannya sama. Dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, manusia bisa memainkan perannya sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas. Kalau tidak ada pohon itu, semua sandiwara dan tidak ada dinamika hidup yang luar biasa. Kehendak bebas itu memberikan dinamika hidup yang luar biasa. Oke? Tuhan memberkati.